Pemilihan kepala daerah atau pilkada akan segera diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di sejumlah daerah di Indonesia. Pelaksanaan pilkada yang digelar serentak tersebut akan melibatkan ratusan juta pemilih. Lantas bagaimana penerapan protokol kesehatan akan dijalankan pada pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 tersebut? Berikut ulasannya. Pilkada 2020 merupakan pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015 lalu. Terdapat 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih atau sekitar 45% dari penduduk Indonesia. KPU telah menggelar simulasi pelaksanaan pemungutan suara pemilihan serentak yang akan dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 tersebut. Simulasi dilakukan untuk memaksimalkan penerapan protokol kesehatan yang harus disiapkan dan diterapkan baik oleh petugas di tempat pemungutan suara atau TPS maupun masyarakat yang masuk sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di TPS yang akan dihadiri oleh banyak pemilih. Tempat cuci tangan, hand sanitizer, pelindung wajah dan sarung tangan, serta pemeriksaan suhu akan menjadi pemandangan dan standar baru saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 317.000 TPS se-Indonesia. Pemilih yang datang ke TPS harus menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian, setiap pemilih harus melakukan pengecekan suhu tubuh serta mencuci tangan sebelum masuk ke area TPS. Petugas KPPS juga menyediakan sarung tangan plastik sekali pakai bagi setiap pemilih yang digunakan saat mengisi data hadir dan mencoblos surat suara. Setelah mencoblos, petugas KPPS memberikan tinta model tetes sebagai penanda jika warga sudah memberikan hak suara. KPU juga menyiapkan petugas dengan pakaian APD lengkap untuk mengantisipasi pemilih yang jatuh sakit saat melakukan pencoblosan. Seluruh proses pencoblosan dan penghitungan suara dari awal hingga akhir menggunakan protokol kesehatan ketat, mulai menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menggunakan sarung tangan. Dalam simulasi tersebut disediakan pula bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu badan di atas 37 derajat Celcius. Selain menambah jumlah TPS, para pemilih juga dijadwalkan berbeda untuk menghindari penumpukan. Selain menggelar simulasi, kesiapan logistik dan sumber daya manusia juga menjadi hal penting untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2020. Distribusi logistik seperti bilik suara dan beragam formulir juga telah dilakukan. Selain itu, para petugas KPPS juga telah dibekali bimbingan teknis terkait penerapan protokol kesehatan di TPS. Seluruh petugas pun telah menjalani tes usap atau swab test guna memastikan seluruh pengawas TPS dalam kondisi sehat dan bebas corona. Sebelumnya, pengiriman logistik Pilkada 2020 untuk wilayah pulau terpencil diantaranya Pulau Kalmas dan Liukang Tangangaya di Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Masalembu wilayah kepulauan terluar di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur juga telah dilakukan. Jauhnya jarak tempuh dan kondisi cuaca serta keterbatasan alat transportasi menjadi alasan yang membuat logistik untuk pulau-pulau terluar ini harus didistribusikan lebih awal. Pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah wabah COVID-19 yang terus meluas menimbulkan kekhawatiran terkait potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, prokes pencegahan penyebaran virus corona, dan kemungkinan terjadinya penambahan klaster baru COVID-19. Sebagai upaya pencegahan pada 23 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) pun telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah kondisi bencana non-alam COVID-19.
Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu memainkan peranan penting dalam pengawasan pelaksanaan PKPU 13 2020 di lapangan. Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin dalam konferensi pers BNPB di YouTube 25 November 2020 menyebut upaya pencegahan terciptanya klaster baru dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 merupakan pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab bersama. Pilkada ini ketika dilakukan di saat wabah, maka pekerjaan KPU sebagai tim teknis penyelenggara bertambah, pekerjaan Bawaslu untuk memantau objek pengawasannya bertambah. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi, juga menyebut terdapat belasan kabupaten kota di Indonesia yang berada di zona risiko tinggi atau zona merah COVID-19 pada saat pelaksanaan Pilkada 2020. Kami sudah mengamati ada 13 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada dan mereka ini berada dalam risiko tinggi. Nah, risiko tinggi ini tentu kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan, potensi terciptanya klaster pilkada ini akan besar. Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, tak ada perbedaan dalam penerapan protokol kesehatan di TPS yang ada di zona merah. Tapi dari awal sudah menyatakan bahwa tidak ada kemudian perbedaan khusus terkait dengan daerah-daerah yang memang merah, gitu ya, atau hijau, atau kuning, atau orange. Karena apa? Kami memperlakukan sama. Protokolnya harus ketat, ya, karena kita tidak pernah tahu kapan daerah ini akan merah, kapan daerah ini akan hijau atau orange dan sebagainya. Masyarakat dihimbau agar menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan saat hadir ke TPS sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 saat gelaran Pesta Demokrasi Pilkada 2020 digelar. Mari bersama cegah penyebaran virus corona dengan senantiasa ingat pesan ibu agar jangan lupa memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak.